Itu saya jadi ingat. Idza kunta dza aklin walam taku dza zina fa anta kadirijlin walaisa lahu na'lun. Tapi sebaliknya, wa in kunta dza malin walam taku akilan fa anta kadinaklin walaisa lahu rijlun. Jadi ini problem Pak Kapolda. Jika kamu memiliki kepandaian namun belum memiliki kekayaan, itu engkau ibarat kaki yang tak bersandar. Jadi wong pinteran duwe duit kuwi padha karo wong duwe sikil tapi ra duwe sandal. Tapi sebaliknya, kok kamu bodoh tapi kaya, ibarat duwe sandal tapi ra duwe sikil. Nah, ini repot gitu. Makanya kadang-kadang saya itu punya prinsip, ya kalau kamu tidak bisa mengagumkan orang dengan kepandaianmu, kagumkanlah orang dengan kebodohanmu. Karena ya bodoh itu kadang-kadang malah payu. Contohnya pulau rumangsa bodoh tapi alhamdulillah payu, Pak. Ternyata rahasia cuma satu. Rahasianya saya itu orang yang tidak suka berkonflik. Yang saya jadikan dasar apa? Saya ingat betul dengan cerita seorang Badui yang kencing di masjid. Para nabi dan para sahabat sedang berkumpul, tahu-tahu Badui ini datang. Dengan santainya dia kencing di dalam masjid. Karena orang dulu kencing di dalam masjid itu masih memungkinkan. Karena masjid zaman dulu itu hanya sebatas tempat yang mungkin sajadah yasjudu masjidan, tempat yang digunakan untuk sujud tanpa dinding, tanpa atap. Makanya kenapa ada riwayat Nabi pernah iktikaf dengan menggunakan tenda. Lah yang lucu orang sekarang, Pak, wis ono AC-ne, wis ono atape, ono temboke, masih ada orang Wahabi yang kemudian iktikaf di dalam masjid menggunakan tenda. Ini mbuh, iya caranya nggak paham saya. Ning jero masjid kok pasang tenda. Memungkinkan dia kencing, kenapa? Ya karena tempatnya seperti itu. Begitu dia kencing, semua sahabat kan marah, semuanya melaknatnya, semuanya memakinya. Oh, cah kurang ajar. Ning jero masjid kok kencing. Satu-satunya orang yang nggak marah di situ itu hanya Nabi Muhammad SAW. Dengan santainya kemudian beliau mengatakan sobu alaihi daluban min ma'in, wis diresi wae diresi. Begitu diresi, Badui ini kemudian mengangkat tangan, kemudian dia berdoa. Apa doanya doanya Badui? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Begitu Badui ini berdoa seperti itu, justru Nabi tersinggung. Dia kencing di dalam masjid, Nabi nggak tersinggung. Tapi begitu dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan, ya Allah, cukup aku dan Nabi Muhammad saja yang kau berikan kasih sayangmu. Wa la tarham ma'ana ahadan. Jangan kau berikan kasih sayangmu kepada siapapun yang ada di sini. Nabi marah. Kenapa? Nabi mengatakan apa? Lakon tahajat tawasian. Lah carane kaya ngene, awak itu mempersempit rahmatnya Gusti Allah. Mempersempit rahmatnya Gusti Allah. Rahmatan lil alamin itu sebenarnya luas, tapi gara-gara doamu itu seolah-olah rahmatnya Allah itu sempit. Dan ini sekarang banyak terjadi di lingkungan kita, Bapak Ibu. Ketika kemudian kita berbeda dengan orang, kita mengatakan kita yang benar, Anda yang salah. Ketika kita salah, dengan gampangnya kita mengatakan Allah itu ghafir, Allah itu maha pengampun. Tapi ketika orang lain salah, kita gampangnya mengatakan Allah itu syadidul iqab, Allah galak. Sehingga ada klaim kebenaran. Seolah-olah NU Muhammadiyah ora umpamane. Atau umpamane sing oleh rahmate Gusti Allah ya PKB tok, PDI ora. Ini menjadi problem ketika kemudian terjadi di wilayah baik beragama maupun berbangsa. Disitulah kemudian tahun 2022 saat acara Forum Investor Daily Summit 2022. Waktu itu saya diminta Presiden untuk ngisi acara Forum Investor Daily Summit 2022. Beliau mengatakan begini, Gus, saya itu agak aneh. Kenapa Bapak? Di Jawa Timur ada penelitian, siswa yang terpapar paham radikalisme itu mencapai angka 37%. Kalau di Jawa Barat saya nggak gumul. Jawa Barat itu bukan terpapar radikalisme, tapi gudangnya radikalisme. Kalau di Jawa Timur sampai menemukan angka 37, Pak, saya itu agak terkejut. Basis santri, basis NO, basis hijau. Kok bisa pelajar itu masih bisa terpapar dengan paham radikalisme menyentuh angka 37%. Saat itu kemudian disampaikan, muncullah, saya waktu itu membuat gerakan namanya Gerakan Moderasi, berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan.
Bagaimana kemudian mengajarkan rahmat Allah itu asik? Bahwa rahmat Allah itu berlaku untuk siapa saja, tidak hanya untuk kita, tapi juga berlaku untuk orang lain. Sebagai contoh umpamanya, ketika kita bisa mengelola perbedaan itu dengan baik. Nabi itu kan ada orang yang paling dibenci, Pak. Nggak mau ketemu sama Nabi. Nabi itu nggak mau ketemu sama dia. Namanya Wahsy. Siapa itu Wahsy? Orang yang membunuh pamannya Nabi. Ahabban nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Wahsy yang dibunuh Sayyidina Hamzah. Nabi itu bencinya minta ampun. Artinya dia secara lahiriah, toto lahir, si Nabi ini nggak mau ketemu dengan si Wahsy. Kenapa? Kanjeng Nabi kula tobat. Dan ternyata apa? Tobatnya Wahsy diterima. Tetapi secara zahir, Nabi itu nggak seneng kalau ketemu Wahsy. Maka kemudian apa? Tobatnya Wahsy diterima. Tapi tokoh zahir dia mengatakan kepada Wahsy, Wahsy, tobatmu tak apa. Tapi awakmu aja sering-sering ketemu karo aku. Ya sekarang sebenarnya etika saja. Kalau memang saya tahu Bang Imam nggak suka dengan saya, aja sering-sering ketemu. Tapi kemudian tidak ketemu itu bukan menafikan kebenaran orang lain. Sehingga di Istana Negara ketika buka puasa bersama dengan Presiden saya sampaikan, kebenaran itu bisa dari siapapun, dari partai koalisi, bahkan dari mereka partai oposisi.